Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa rabbana zidna ilma. Bapak Ibu rahimanallah, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan, atas semua segala kemudahan yang Allah berikan, sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam memahami agamanya dan kemudahan dalam mengamalkannya. Amin. Sehingga bisa menjadi bekal kita di hari pembalasan kelak. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini juga sampai kepada keluarga beliau, kerabat beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnahnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari pembalasan nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi yang disyarah oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali dalam bukunya Bahjatun Nadirin. Kita sampai pada hadis 88. Faedahnya yang ke-5. Sekarang faedah yang ke-6. Faedah yang ke-6 ya, dari hadis yang ke-88 ya, hadis yang kedua ya, dari bab ini ya. Dalam berjalan cepat tidak bertentangan dengan ketenangan ya. Berjalan cepat ya itu diperlukan ya. Boleh ya ketika memang diperlukan. Bersegera ya. Bersegera seperti Nabi SAW bersegera untuk menuju rumahnya ya. Untuk mengambil emas ya, untuk segera dibagikan ya. Kemudian ketika orang ke masjid diharapkan ya tetap tenang ya, tidak tergesa-gesa meskipun sudah iqamah ya. Tidak gedebrak-gedebruk ya. Pokoknya jalan tenang ya. Ini sebagaimana Nabi SAW ya meriwayatkan ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumul iqamah, kalau sudah dengar iqamah keluar dari rumah di tengah jalan krungu iqamah meh tekan masjid pripun biasane melayu to gas famsu ila sholat, yaitu maka berjalan menuju sholat. Wa alaikum bisakinah wal waqor, maka tetap tenang ya, tetap santai, ora usah melayu ya. Wala tusri'u, jangan terburu-buru ya. Fama adraktum fasallu, kalau kalian mendapati sholat alhamdulillah ya. Artinya apa? Dapat rakaat dari
dari awal, maka sholatlah. Ya. Wa ma fatakum fa'atimmu. Ya. Kalau kalian tertinggal, sempurnakan. Ya. Jangan buru-buru. Ngageti wong, Pak. Mlebu masjid, ya. Akhirnya imamnya kaget, ya. Ganggu itu, maka pelan-pelan tetap ini sudah. Ya, kalau tertinggal itu sempurnakan. Kalau mendapatkan rakaat pertama, alhamdulillah. Ya. Ini artinya tetap tenang. Ya. Apalagi sampai masjid ngosah, ya. Sprint Pak, tekan masjid. Ya. Akhirnya apa ngos-ngosan, bacanya tidak tenang, ya. Buat orang lain juga tidak tenang, tidak khusyuk, kan? Kalau mau memang lebih cepat, mau dapat terus rakaat imam dari takbiratul ihram, berangkatlah ke masjid lebih awal. Tapi sok-sok mungkin ada perlu sehingga tidak bisa, maka ketika seperti ini sudah tetap tenang, ya. Tidak usah kemrung sung, ya. Kemudian selanjutnya faedah yang ke-7, disunahkan menghindari segala hal yang melengahkan hati, ya. Diusahakan menghindari hal-hal yang membuat kita itu lalai dari beribadah, ya, dari mengingat Allah, ya. Usahakan apapun yang menyebabkan kita lalai, maka apa? Kita hindari, ya. Kita hindari semaksimal mungkin, ya. Dan segera berbuat kebaikan. Ya. 5 menit kurang azan, rasah buka HP. Nah, bentar lagi azan. HP itu mandek sih HP. Ya. Karena apa? Kalau sudah buka, ya toh, apa obrolannya lagi rame, Pak. Ya toh, obrolannya lagi rame. Adzan, wah, lagi adzan. Nah, ini melalaikan yang seperti ini. Ini apa? Mau tinggalkan. Dan sampai yang melalaikan ini, ya, untuk dia apa? Tinggalkan. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Nabi itu kan punya cincin. Ya, ini saya maknanya, saya lupa hadisnya. Kemarin disampaikan oleh Ustaz Abdullah Zin itu. Ya, punya cincin. Ya, ketika ngomong sama sahabat itu, Nabi apa? Kadang melihat para sahabat, kadang melihat cincin. Akhirnya apa? Ini mengganggu konsentrasi. Akhirnya apa? Nabi melepas cincinnya itu biar tidak mengganggu. Akhirnya ini khawatir ini melalaikan. Karena apa? Ketika berbicara sama orang lain itu kan kita perlu memperhatikan apa? Lagi matur ya. Kok wong dolanan HP sopan loh kan? Ya, maka apa ini penting kan? Ini menghargai orang lain. Nah, sakit akek ya, wong duwe cincin. Akek tau? Iki kira-kira pirang dino iki seneng akek. Ya, enggak akhirnya nek ngobrol dilus-lus ya tau? Karo ngobrol. Orang gatek sing diajak ngobrol. Kuat berapa hari ini? Iki ora batas ya, Pak. Nek HP ki ora ono bosen iku. Iya tuh. Nek HP saya suwe ngantuk. Semakin lama dipegang semakin itu jangan sampai itu HP ini melalaikan kita dari mengingat Allah. Ya. Ini baru mubah, Pak. Ini yang mubah. Apalagi kalau yang haram nanti, naudzubillah, hati-hati. Ya, ini baru mubah boleh, mubah itu perkara boleh kan. Tapi ketika mubah itu sampai melalaikan mengingat Allah, maka ini tidak boleh. Ya, sudah. Kadang kita harus tegas, Pak, kepada ya, yang gepeng-gepeng ini kan.
Ini tuh sebenarnya bisa kita kendalikan, kita yang punya kan. Kita buang, kita banteng. Mau enggak? HP-nya mau enggak? Mau, tapi orangnya enggak mau. Ini kan benda, ini kan taruh aja kan. Mati gak, ini penting. Ya, termasuk ya di rumah itu, ben harmonis ya HP pateni ya sak kamar dolanan HP. Akhirnya orang ngobrol, Pak. Nah, ini ya. Ini jangan sampai ya. Jangan sampai melalaikan. Rijalun tulhihim tijaratun. Ya, seseorang itu apa? Yang mereka itu lalai, jangan sampai ya. Orang itu lalai. Tijaratun wala bai'un. Ya, tijarah itu apa? Berdagang, wala bai'un dan jual beli. Ang dzikrillah, dari mengingat Allah. Ya kan? Jangan sampai ya. Perniagaan, ya kan? Kemudian jual beli itu melalaikan manusia dari ingat Allah. Kadang itu ya. Pas adzan, pas rame-rame ini dodolan. Ujiannya ngono. Ujiannya itu naon ya. Wa iqam misolah wa itaiz zakat. Lalai dari mendirikan sholat, dari membayar zakat. Jangan sampai semua yang ada ini melalaikan kita dari mengingat Allah. Semua boleh, berdagang boleh, jual beli boleh ya. Tapi jangan sampai melupakan ya, mengingat Allah. Surat An-Nur ayat 37. Kemudian selanjutnya faedah yang ke-8. Tidak mengapa ya, mewakilkan atau menyerahkan harta sedekah ya. Jadi boleh ya, mewakilkan atau menyerahkan harta sedekah kepada seseorang ya, untuk disalurkan kepada orang yang dituju. Artinya apa? Mewakilkan ya, menitipkan ya, sedekah kepada orang lain ya. Meskipun pemilik ya, sang pemilik harta itu mampu untuk menyalurkan sendiri ya, boleh diwakilkan. Kan ada lembaga zakat, boleh kita tetapkan ke sana ya, biar dia nanti yang mendistribusikan. Maka ini boleh yang seperti ini ya, diwakilkan atau dititipkan kepada seseorang. Pak, tolong ini ya, ini berikan ya, kepada yang berhak. Maka yang seperti ini boleh. Kemudian hadis yang ke-89, hadis ketiga dari bab ini, an Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu qala ya, qala rajulun, ada seseorang bertanya kepada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yauma Uhud, pada perang Uhud. Ini kejadiannya berarti pas lagi berkecamuk perang itu ya, lagi di tengah pertempuran. Uhud itu terjadi tahun ketiga Hijriah ya. Waktu itu ya, Uhud ini memang sudah disepakati ya, bahwasanya tahun depan akan berperang lagi pada perang Badar itu. Dan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy semangatnya luar biasa berperang. Kenapa? Mereka mau menuntut balas ya. Komandai Abu Sufyan itu ya, yang membawa waktu itu sampai mengumpulkan 1000 ekor unta. Untuk perang itu modalnya besar, 1000 ekor unta. Nek sak unta regane siji piro? Unta itu piro? Padha ke sapi wae ya. Dewe ra ngerti kok. Sapi regane pinten? 25. Pada diet kuwi 30 Pak ya. Sapi kira-kira nek regane ki 30 yuta berarti 1000
30 juta ping 1000 pinten? 10 miliar. Hah? 10 M apa M? 30 miliar. 30 M. Masya Allah. Piro? Itu 1000 ekor onta itu. Uangnya terkumpul berapa? 50.000 dinar. Sak dinar pinten? 2, kalau kan 2,5 lah, kira-kira 2,5 ya, 2,5 juta. Piro? Itu yang dikumpulkan semangatnya orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Mau menuntut balas, karena sebelumnya pembesar-pembesar mereka kalah, mati ya. Datang ya, kan bawa berapa? Jumlahnya berapa Quraisy itu? Lupa saya. Kalau umat Islam jumlahnya 700 kira-kira ya. 700. Awalnya 1000. Di tengah jalan ada munafik itu 300 orang mundur. Masya Allah, ya. Terjadi pada tahun ke-3 Hijriyah. Nah, ya. Yang mana umat Islam waktu itu dapat musibah ya. Wafatnya ya paman Nabi itu Hamzah ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Ara'aita ya. Tahukah engkau in kutiltu fa aina anta? Ya. Tahukah engkau ya, di mana tempatku jika aku mati, terbunuh? Ya. Tanya ini ya. Qala fil jannah. Ya. Beliau menjawab di surga. Faedah pahala syahid ya. Fa alqa tamaratin ya, kemudian maka orang itu apa? Langsung menaruh itu ya, melempar ya, tamaratin, beberapa kurma, kunna fi yadihi, yang ada di tangannya, summa qatala, kemudian dia berperang hatta qutila, sampai dia terbunuh. Muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya. Kita ambil faedah ya. Pertama, dianjurkan bersegera dalam berbuat kebajikan ya. Dan hendaklah tidak menyibukkan diri dengan keinginan-keinginan syahwat ya. Di awal pembahasan ini disebutkan fastabiqul khairat, bersegeralah ya, berlomba-lomba ya di dalam kebajikan. Yang nama lomba itu saling unggul mengungguli ya. Ini apalagi ya, ini para sahabat itu ya, dalam meraih surga luar biasa. Nah, mereka menyaksikan ada surga itu segera. Ini di sini ya, bagaimana sahabat ini ya, ketika dijanjikan surga bersegera ya. Kita ini kan beramal ini kan untuk meraih surga. Kita berjamaah ya, kita pengajian, nah, tidak lain tujuannya apa? Supaya kita masuk surga ya. Masuk surga. Wasari'u ila maghfiratin ya, wa jannatin ardhuha samawati wal ardh wa iddatul muttaqin ya. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan surga Allah yang luasnya seperti langit dan bumi. Diiming-imingi dengan surga. Kita semangat untuk meraih surga, dan sampai kalah sama setan ya. Mau ke neraka semangat dia goda manusia ya. Maka kita yang tujuan kita jelas harus apa? Semangat ya, dalam berbuat kebajikan ya. Dan di sini disebutkan juga ya, ya, hendaklah tidak menyibukkan diri dengan keinginan-keinginan syahwat. Ya, kalau syahwat itu kan menyuruh kepada ya kenyamanan, ya kan, kelalaian. Syahwat itu, tidak mau bekerja keras syahwat itu. Ya, maunya hanya enak-enak tok, tidak mau kerja keras. Ya. Kemudian yang kedua, bertanyalah kepada orang lain pada hal-hal yang tidak diketahui ya. Penting bertanya Pak kalau kita tidak mengerti. Dan
pastikan bertanya kepada orang yang ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya. Pernah suatu ketika Mu'ad itu dalam sebuah hadis, ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Qala Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al jannah. Ya Rasul, kabarkanlah kepadaku, ya, dengan amalan yang bisa memasukkan saya ke surga, wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkan saya dari neraka. Para sahabat itu bertanya, itu tanya hal-hal yang penting yang bisa segera diamalkan. Jadi bertanya yang bermanfaat, yang bisa diamalkan, ya. Oh, kadang orang nanya sembarangan, dinosaurus ya halal apa haram? Yut kewane ya ora ono, dene ono ya apa wani mangan. Ya to. Tanyalah yang bisa. Ini seperti Mu'ad ini, ya. Tanya, ya. Yang hal apa yang bisa membuat saya masuk surga dan menjauhkan dari neraka? Qala laqad sa'alta an azimin. Maka Rasul menjawab, kamu bertanya perkara yang besar, wahai Mu'ad, ya. Wa innahu la yasirun, ya, ala man yassarahullahu alaihi. Sesungguhnya, ya, itu sangat mudah bagi Allah, ya, bagi yang Allah mudahkan. Surga itu perkara yang mudah kalau Allah mudahkan. Nah, kita sungguh-sungguh, maka Allah akan mudahkan itu. Kalau kita bersungguh-sungguh untuk meraih surga, maka Allah akan mudahkan itu. Senek malas-malasan angel. Kalau kita sungguh-sungguh, ya, untuk meraih surga, Allah akan bukakan itu pintu-pintu kemudahan itu. Pintu-pintu kebaikan itu Allah akan buka hingga akhirnya menjadi ahli surga. Kemudian, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, la tusyrik bihi syai'a, ya. Jangan mensekutukan Allah dengan apapun. Ya. Pertama ini, jangan syirik. Ya. Syirik karena apa? Orang mungkin menyembah Allah, tapi bersama itu menyembah yang lain, percaya kepada yang lain. Hati-hati. Ya. Beribadahnya kepada Allah, sholatnya ning masjid, jamaah. Di urusan rizki melayani dukun. Nah, ini kan syirik, gitu. Ya. Perlindungan, percaya kepada peri-peri, gitu. Nah, maka ini hati-hati, ini syirik, ya. Kemudian watuqimus sholat, ya. Sholat menjadikan sholat. Pertama, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Sholat, watu'tiz zakah, kemudian apa? Membayar zakat. Watasumu Ramadan, poso Ramadan. Watahajjul bait, dan apa? Haji. Itu pun bagi yang mampu. Orang mampu, ya tidak usah. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis hasan sahih, itu. Ini tadi syirik, tidak, atau menghindari syirik, sholat, kemudian apa? Bayar zakat, puasa, haji. Masuk surga. Ini saja dilakukan, insya Allah masuk surga. Tapi tentunya menghindari semua maksiat, ya. Ini jadi pertanyaan, ya, ini siapa? Mu'ad bin Jabal. Tanya hal yang penting, gitu, ya, yang bisa memang untuk diamalkan, ya. Kemudian yang ketiga, faedah selanjutnya, kerinduan para sahabat, ya, radhiyallahu anhum, ya, yang begitu mendalam terhadap surga dan keinginan yang kuat. Jadi kerinduan mereka yang begitu mendalam terhadap surga dan keinginan yang kuat mereka untuk memasukinya. Jadi, makanya tadi surga langsung gas, gitu, ya. Karena mendengar kata-kata surga semangat sekali. Apalagi ini di tengah peperangan, maka harta yang dia pegang pun dilempar, itu, ya. Ini juga, ya, Mu'ad ini kan yang bisa menyebabkan saya masuk surga itu apa?
Dicari itu sebab-sebab masuk surga. Ya. Semangat para sahabat Nabi. Ya. Kemudian selanjutnya yang keempat, ya, kezuhudan para sahabat di dunia. Ya. Juga upaya mereka dalam mencari kesempatan dan juga usaha mereka dalam mencari kesempatan agar dapat mati syahid di jalan Allah. Mereka zuhud. Ini Abu Dzar itu perkara ini hadis mauquf, ya. Hanya sampai kepada Abu Dzar. Abu Dzar itu kan sahabat Nabi, mauquf. Ya, ada itu marfu, ada mauquf. Kalau marfu itu sampai kepada Nabi, mauquf hanya sampai kepada siapa? Sahabat. Ada namanya maqtu, itu sampai kepada tabi'in, ya. Beliau mengatakan tentang zuhud itu apa? Ya. Az-zahadatu fid dunya laisat bitahrimil halal. Ya, yang dimaksud zuhud terhadap dunia itu bukan berarti apa? Mengharamkan yang halal. Kata beliau, zuhud itu bukan menghalalkan yang bukan mengharamkan yang halal. Karena ada orang itu kan tidak mau dunia, tinggalkan dunia, ya. Ragelem, ya kan? Motor ragelem, ya. Mending laku zuhud, ya kan? Yang pasar melaku, kaduan, katakan mobil ragelem. Nah, bukan itu maksudnya. Wala idha'atil mal, dan juga tidak menyia-nyiakan atau membuang-buang harta. Itu bukan zuhud, kata beliau. Walakin nazahadata, tapi yang dimaksud dengan zuhud adalah zuhud fid dunya. Yang dimaksud zuhud di dunia itu adalah apa? Allah takuna bima fi yadaika awsaqa mimma fi yadayillah. Ya. Engkau sangat yakin bahwasanya, ya, engkau sangat yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang di tanganmu. Ya. Meyakini apa yang ada pada Allah, ya, daripada apa yang ada di tanganmu. Ya. Engkau sangat yakin, ya, terhadap apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Ini kata siapa? Abu Dzar. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan apa? Mana tadi? Wa antakuna fi sawabil musibati idza anta usibta biha arhuba fiha law annaha abqiyat laka, ya. Kamu lebih mengharap pahala dari musibah. Ketika orang ditimpa musibah, engkau lebih mengharap pahala musibah daripada kamu mendapatkan dunia itu kembalilah lagi. Jadi kalau orang kehilangan itu, dia alhamdulillah mengharap pahala dari musibah kehilangan ini daripada barangnya kembali. Itu kata siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya, hadis mauquf. Jadi orang zuhud itu tidak anti dunia, ya, tetapi apa? Ya, dia, ya, lebih mementingkan kepentingan Allah daripada kepentingan dunia. Itu zuhud, ya. Jadi kalau ini dunia ini melalaikan, maka apa tadi itu, ya? Kalau ini sampai melalaikan, dia tinggalkan. Ya. Jangan sampai, ya, zuhud dunia itu melalaikan. Itulah orang yang zuhud itu, ya. Dia menganggap dunia itu remeh, ya. Maka kepentingan Allah di atas kepentingan segalanya, ya. Kemudian faedah kelima, siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan syahid, siapa saja yang mati syahid, ya,
di jalan Allah termasuk penghuni surga selama dia tidak ditahan utangnya, ya. Yang punya utang ini, ya, untuk dibayar, ya. Karena ini menghalangi seseorang untuk masuk surga. Allah berfirman, ya, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'u wala ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ya. Jangan kamu mengira, ya, orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu apa? Hidup di sisi Allah. Yurzaqun, mendapatkan rizki. Al-Imran 169, ya. Jangan dikira mereka itu tidak mendapat, terputus dari nikmat dunia. Tidak, justru mereka di alam sana mendapatkan apa? Kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nikmatnya orang yang mati syahid, ya. Mereka mendapatkan nikmat yang luar biasa. Kemudian yang hadis nomor 90, hadis keempat. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala jaa rajulun ilan nabi, ya. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Faqala, kemudian, ya, bertanya, ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ayyus shadaqati a'dhamu ajron, ya. Sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Ya. Qala, beliau menjawab, anta shaddaqa wa anta sahihun syahihun. Hendaklah kamu bersedekah ketika kamu berada dalam keadaan sahih, sehat wal afiyat. Syahihun, kikir, ya. Takhshal faqra, takut miskin. Wa ta'mulul ghina, dan sedang berambisi terhadap kekayaan. Ya. Wala tumhil hatta idza balaghatil hulqum, ya. Jangan menunda-nunda hingga apabila nyawa sudah sampai kerongkongan. Qulta li fulanin kada wa li fulanin kada, ya. Untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, ya. Maqad kana li fulan, ya. Padahal sedekah itu memang sudah haknya si fulan. Hadis muttafaqun alaihi. Nah, kandungan hadis, ya. Sedekah di waktu sehat lebih utama daripada sedekah di waktu sakit, ya. Keutamaan, Pak, ketika kita sedang sehat, ya, artinya lapang betul gitu, ya. Ya, mumpung itu masih sehat, ya, segera bersedekah. Nah, ya. Di sini sebutkan, beliau menyebutkan, ya, sebabnya, ya, Syekh Salim menyebutkan sebab pada umumnya, ya, kekikiran menguasai jiwa manusia pada saat sedang dalam keadaan sehat. Ini kata syuh. Nanti pelit itu ada syuh, ada bahil, ya. Kalau bahil itu pelit untuk orang lain. Kalau syuh itu untuk diri sendiri pun pelit. Jajan ra gelem traktir, bahil kok. Jajan bareng-bareng, ya toh. Wis bar kuwi ditung mung pira ning kasir dek. Bayar wae dhewe tok. Iku namanya bakhil, namanya
pelit. Nek bahkan punyanya dia tidak mau bayar, itu namanya suh, pelit. Mangan dhewe ya ora gelem bayar, malah wong liya kon bayar. Jadi bakhil itu pelit untuk orang lain, kalau suh pelit untuk orang lain dan juga untuk diri sendiri. Kon sedekah ora gelem, Pak. Padahal sedekah itu untuk siapa? Justru manfaatnya diri sendiri. Disebut pelit itu, ya. Sedekah tidak mau, ya. Apalagi sedekah untuk orang lain, ya. Pada saat sehat, ya, setan pun menakut-nakuti. Pada saat sehat itu setan menakut-nakuti. Ini sebutkannya. Betul, setan itu kuat sekali menakut-nakuti manusia, ya, supaya apa ya? Jangan sedekah, miskin nanti kamu, ya. Nanti hartamu berkurang, ya kan? Hartamu berkurang nanti, tidak usahlah sedekah, ya, simpan aja. Nah, itu ketika sedang sehat itu, setan selalu nakuti, ya. Terus menerus setan itu bahkan sampai apa? Ya. Tulul, ya. Sampai apa? Panjang angan. Setan orang sampai panjang angannya. Ini hartamu itu, ya nanti kamu gunakan untuk ini, ya. Anakmu juga nanti, ya, disisakan untuk anak, terus itu. Akhirnya apa? Dia pun tidak mau, ya kan, sedekah untuk dirinya, ya. Ulul amal, ya. Padahal nanti banyak kebutuhan, ya. Akhirnya sudah tidak sempat lagi dia bersedekah, ya. Ini. Kemudian, ya, anjuran untuk segera berbuat baik dan bersedekah sebelum ajal tiba. Segera. Ya, terkhusus di sini ibadah apa? Sedekah. Ya, dalam surah Al-Munafiqun disebutkan ayat yang ke-10 Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum, ya, infaklah, ya, dari apa-apa yang telah Allah rizkikan kepada. Jadi apa yang kita dapatkan itu, rezeki yang kita dapatkan yang ada, yang berlebih ini, itu dari siapa? Dari Allah. Rezeki dari Allah yang Allah berikan kepada. Min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian maut, ya. Fayaqul, maka orang itu akan mengatakan apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib basaddaqu wa akum minas sholihin. Dah mau datang ajal itu, akhirnya apa? Ya Allah, tangguhkanlah, ya, kematianku. Mau apa dia? Mau sedekah supaya jadi orang soleh. Fasaddaqu wa akum minas sholihin. Ini orang-orang, ya, yang ketika menunda-nunda, ya, tidak mau segera berbagi, akhirnya apa? Ajal mau, ya, sudah sampai di kerongkongan, baru dia fulan kada, ya, ini untuk fulan, ini untuk fulan. Padahal memang itu jatah dia, ya, jatahnya orang itu. Ya. Nah, ini ayat ini menggambarkan, ya, betapa pentingnya ibadah berbagi. Sedekah itu, ya, Masya Allah, itu pahalanya besar sekali sedekah itu, ya. Sedekah apapun itu bisa menjadi jariah, ya. Sedekah untuk makanan, ya, sedekah untuk pembangunan, ya. Tapi jangan lupa sedekah yang wajib adalah untuk keluarga, jangan pernah dilupakan, ya. Sedekah pada keluarga. Kemudian berapa menit lagi? 1 menit, ya? Ini pekan depan aja. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kapan? Pekan depan kita pertemuan terakhir, Pak, ya, sebelum Ramadan. Bahas fikih Ramadan. Ini kemarin saya dapat kiriman apa itu? Punya Ustaz Abdul itu, ya. Dan di-share aja ke jamaah biar
sama-sama baca. Saya nyari juga, dulu punya saya itu buku fikih itu, nggak tahu kemana, tak cari tidak ada. Dulu dibagikan nih, gratis. Sekarang tidak bisa lagi dapat gratis. Nggak itu Pak. Bisa nggak kita buat buku nyetak sendiri? Ya cetaknya biasa aja. Bisa. Hmm? 30 berapa loh? Nggak nyampe 100 kan? 50 halaman. 50 halaman. Tipis sama tipis. Ya digawe buku-buku Ukuran Ini percetakannya. Iya. yang soal batasan jamaah yang diluruskan, diluruskan dan didapatkan itu seberat Oh ini. sebelum Ramadan mendalui Terus sekarang ini. maksudnya? Bertanya tentang Bertanya Heeh. perapatan sok Oh. makmum itu Oh, iya. seberapa? Oh Nah, iya. lurusnya jelas, sudah jelas, tapi kerapatannya Oh iya. Jadi- terus. Jadi kodam bil kodam, mangke bil mangke. Ya. Ini apa nih? Apa namanya? Apa namanya Pak? Limit atau Tumit. Jadi tumit ya. Ya ini sejajar dengan patokannya tumit ya, bukan ujung depan, tapi yang belakang. Ini ya, tumit sama tumit. Ya. Dan pundak sama pundak. Maka ada per pundak, Pak. Nek tumit bisa direnggang ke serenggang mungkin. Nah, maka ini sudah ini nempel sama nempel, kemudian kaki ini ya. Jadi bukan ujungnya gini ya. Alhamdulillah itu sampai Pak. Lebih bagus lagi ini. Jadi yang belakang tumit itu saling nempel. Itu soft yang paling ideal. Ya, alhamdulillah ini kalau paham semua enak Pak. Masalahnya ada yang belum paham. Ditempeli Betul, ya wis ra apa. Jadi yo ya. Ya ndak usah yo ya. kalau rapat itu tidak nyaman. Nek kalau saya itu ikut jamaah subuh, tapi arang-arang, tapi nek nyaman gitu. Oh. Tapi rapatnya itu seberapa gitu. Kalau rapatnya itu nempel, Pak. Jadi ini tumit ini nempel dengan tumit saudara yang lain, kemudian ini juga nempel dengan yang lain. Ini ya kita karena ini petunjuk ya dari Nabi ya. Kita kadang ya suka tidak suka seperti itu. Insya Allah faedahnya besar sekali. Karena soft yang renggang itu di sisi Setan. terus gas setan ngopo? Pantesan ra khusuk-khusuk ya. Lah ono setane ki wetenge. Itu Pak, kaki itu sering ada yang lurus jajar dengan panjang. Tapi kadang-kadang saya tuh sering berjamaah dengan wah pantang begini. Itu yang anu bagaimana? Yang pas itu ini Pak ya. Sama sebahu. Kakinya itu maju. Bukan begini loh Pak, bukan begini lurus ya. Tendangan bebas ya. Ya, yang paling pas itu ya Pak ini. Kata saya itu lurus. Nah, ini insya Allah Pak enak so kalau semuanya sudah Pak paham. Tapi yang mohon maklum yang belum Pak paham. Sing paham ki ngalah. Ya no. Nah wis di ragam ya ampun. Gitu toh. Ya pripun Pak? Ya malah ya ini artinya insya Allah kalau paham semua insya Allah enak. Masalahnya kan belum ada yang belum Pak paham. Ya, jangan sampai coba kita wah nyaman. Yes. Ini petunjuk Nabi seperti ini. Ya. Tadi kenyamanan. Masjid ombol itu mepet-mepet. Nah, karena kita beragama itu tidak pakai hawa nafsu, ya tidak pakai hawa nafsu, pengen ya sus. Nah, ya ono ngarep mburi karep-karepe kae. Enak dhewe nang mburi to, ora nyenggol-nyenggol. Nah, tapi inilah kan. Karena apa? Minta mamis sholat. Ini bagian dari apa? Kesempurnaan
sholat. Nek sholatnya pengen sempurna ya itu. Bahkan Abu Bakar itu, masya Allah. Sebelum sholat, beliau tidak mau sholat. Sebelum semuanya lurus, beli apa? Khusus ada satu orang yang ngecek, ngontrol, pansi tuh, cek urusannya. Lurus, oke, baru sholat Abu Bakar. Kenapa? Supir bertanggung jawab. Jadi itu. Ya. Ini enaknya kalau sudah semua paham. Tapi kalau ada yang belum paham ya sudah, tidak perlu kita tidak gara-gara soft ini malah ragam di masjid malah repot ya. Ya kan? Artinya ya alhamdulillah sudah mau ke masjid ya. Ya nanti ada waktunya mungkin mereka pahami, doakan juga Pak. Ya. Wallahu a'lam. Nyambung masih perkara soft. Misalnya pernah kan saya mampir ke pinggir jalan, sholat yang soft pertama sudah penuh, yang soft 2 penuh, soft 3 itu ada yang mulai dari pinggir, enggak dari tengah. Nah sikap saya itu pinggir atau tengah? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Yang jelas kan yang paling bagus itu mulainya memang dari tengah. Tapi ternyata wes ono sing nang pinggir iki piye? Aku ya bingung. Datang jawabannya. Ya kita nanti mulai dari samping, ada orang mulai dari tengah. Nah, tapi saya pernah kasus persis seperti itu. Saya pernah sholat. Udah mulai dari samping ya. Saya mulai dari tengah. Saya mulai dari tengah. Kemudian ada orang datang berikutnya mulainya dari tengah. Ya kan memang dari tengah kan. Tapi kalau suruh beli fatwa itu berani. Ya, mungkin saya tanyakan. Itu seharusnya atau sebaiknya di tengah? Iya dari tengah. Bukan seharusnya, sebaiknya. Iya harus dari tengah lah. Sob masuk dari samping. Sob pertama penuh, ya kan? Karena sob kan terus, ya kan? Tidak ada sob itu dari tengah kemudian nyamping kiri semua baru ke kanan. Nah. Tengah terus, ya kan? Tengah. Ya. Maka penting Pak kipas itu masangnya kanan kiri Pak. Gara-gara kipas ini sok-sok, kipasin nang kiwa mulainya sok kiwa. Boleh sini? Sama santri gitu. Golek sing kiwa. Tengene imam ya, berarti kiwane santri. Kenapa? Anginnya kenceng, soalnya apa? Sawah kan. Wae mulai seneng kiwa terus. Tapi ini tidak membatalkan sholat ya. Tapi ada nanti kalau orang itu depan masih kosong, kok dia di belakang itu bisa membatalkan sholat itu. Ya, jadi sholat pertama ada, kok dia di belakang, sholatnya bisa batal. Berapa hadisnya? Tapi syarahnya Allah alam ya. Tapi teks hadisnya memang sholatnya bisa batal kalau depan masih kosong, dia membuat soft baru. Dan memang banyak orang belum tahu itu. Banyak orang belum tahu. Ya, alhamdulillah. Yang ngaji-ngaji itu alhamdulillah. Ya. Wallahu a'lam. Nyambung lagi, masih soft. Misal datang terlambat, sendirian di belakang. Kan ada yang menyampaikan apakah harus narik ke depan itu seperti apa? Sehingga tidak boleh sendirian di belakang. Iya. Itu darurat, artinya kondisi berbeda ya silakan sendiri karena memang tidak ada yang lain. Nah, kalau kita mengambil orang di depan belakang, lo itu dia karena sop pertama sop kedua pahalanya sama enggak? Beda. Lo ini kita dolim orang malah jadi mundur pahalanya. Itu ya nek gelem kadang soalnya ra gelem ya. Ya sudah kalau kita memang datang sendiri ya sudah sendiri ya jangan ya, orang lain ya. Ini kondisinya berbeda karena sendiri ya kecuali depan kosong kok masih ada 2 sop atau masih ada 1 tempat atau 2 tempat dia tidak ngisi belakang ini yang tidak boleh. Maka apa? Cari yang kosong itu. Makanya kalau ada yang kosong pun orang boleh jalan untuk menisol. Wallahu a'lam. Masih aja, soal lagi. Kan
sering kan saya misalnya imam, kemudian ada satu makmum. Nah, kemudian ada lagi makmum Mas Bu. Biasanya kan tarik ke belakang. Itu malah jajar di sampingnya. Sehingga imam, Kiri kanannya. makmumnya dua di samping kanan. Nah, sikap kita sebagai imam seperti apa? Maju. Maju. Iya. Maju terus kanan. Maju kan ini. Iya. Kan ini imam, ini makmum toh. Nah, Terus kita ini. Kanannya Terus 16 ada makmum. Kesini lagi. Itu nang burine to. Berarti ku nang sampinge. Di sampingnya imam. Kan ini imam toh, dua orang. Terus ini. Terus ada makmum makmum. Kan idealnya tarik ini ke belakang. Oh iya. Tapi ini ikut di sampingnya. Jenengan maju. Ini maju sini. Kenapa enggak? Iya, enggak apa-apa. Geser enggak apa-apa. Pokoknya maju. Maju. Mau istri radio. Kan boleh maju kan? Karena memang belakang enggak paham. Iya. Iya toh? Yang penting kan posisi nanti tetap. Ikut sini. Yo wes rasa kalau mau ikut maju ya udah lah, enggak usah. Nah, ini Kita maju. Hah? Ayo, kamu terlambat. Terlambat toh. Nah, di sini kan tadi tidak. Ini lagi beratnya sana Pak ya? Iya. Iya. Nah, ini, karena yang di depan ini makmumnya sudah selesai. Nah, ini kan pergi yang di depan ini. Ini yang terlambat tadi saya maju melanjutkan makmumnya. Saya belum paham Pak. Begini Pak, jadi ini makmum terlambat. Makmum terlambat. Ya, di sini. Masuk ya? Nah, di sini kan sudah Selesai. selesai. Nah, ini kan pergi tuh Pak di sini. Ya. Nah, ini maju melanjutkan, boleh nggak? Lanjutkan apa Pak? Soft satu toh. Sudah selesai sholat. Saya Kosong. masuk. Eh, Kan kosong. Kosong. Saya melanjutkan langsung maju. maju boleh maju. Boleh. Boleh maju. Nah, ini saya Mendekati sutra. Iya, boleh. Karena maju. pernah melihat itu Bapak begitu. Boleh. Karena dia mencari sutra itu Pak. Biasanya mencari sutra. Jadi di sini kan sudah kosong ini. Ini kan karena mungkin baru mendapatkan suara kakak, ini pergi loh. Nah, ini kan kosong sudah banyak. Ini maju ke sini. Oh iya boleh. Boleh. Ya boleh. Itu bukan melanjutkan ya. Tapi hanya Mengisi pindah tempatnya. Mengisi. Ya itu sebenarnya ya dia tidak hanya mengisi Pak. Itu untuk mencari sutra. Sutra itu batas depan untuk sholat itu. Ya, bisa jadi itu. Biar nanti orang tidak lewat Di depannya. Kalau kejauhan 3 soft. Saya pernah lihat itu. Maju. Ada pernah lihat. Iya Saya kan? pernah melihat Pak begitu terjadi begitu. Pernah melihat ya kayak gitu. Ya, tapi diam saja juga tidak apa-apa. Ya. Iya kan? Tidak apa-apa. Jalan-jalan ya. Tapi tetap harus hati-hati. Kadang kita beramal itu lihat lingkungan, ya, jangan sampai nanti menimbulkan fitnah. Itu gara-gara ngaji masjid Furqan kok dia aneh kayak ibadah. Jangan sampai ya, toh. Karena kadang ada memang hal-hal yang tidak populer itu. Ya, kita jaga. Ini tadi masih kaitan dengan Mas Diva tadi pertanyaan. Ini di sini juga pernah. Jadi gini, imam jeret gitu, udah mau sholat, itu sisa tinggal satu di belakang ini. Nah, terus setelah itu Geret. Ini geret, ini gue koncong. Nah, itu jelas gimana? Sebenarnya tidak masalah. Sebenarnya tidak masalah. Boleh ya? Boleh. Nanti lawan guru ini beneran dewi. Iya sendiri boleh di belakang. Oh, Karena boleh. Kalau yang di depan Di depan masih kosong satu. Nah, terus dia bantu konco, kalau satu mundur. seharusnya kan kalau 01 ya maju lah dia. Enggak, jadi penuh. Penuh. Oh iya. Iya, stopnya satu. Iya boleh dia sholat sendiri di belakang Bu. Boleh. Boleh. Jangan sampai yang mengambil orang yang sudah sop di depan. Kan pahalanya berbeda sop pertama dengan sop kedua. Ini kari ya semua nunggu konco yang Mas Bu, ya toh. Kalaupun tidak ada, ya sudah sendiri tidak masalah.
Dia itu gini, katanya ada dalil hadis yang mengatakan bahwa sholat itu jangan apa terpisah dari itu. Terpisah dari rombongan itu? Enggak, terpisah, masih dalam. Ya memang Pak, ada yang berpendapat saya terhadapnya itu ya, sendiri itu tidak boleh gitu ya. Saya lebih cenderung kepada yang membolehkan ya. Karena memang kondisinya ya, dia tidak bermaksud untuk sendiri kan ya, kondisinya karena gimana sudah penuh ya toh ya, jangan ngambil yang depan. Kalau ngambil yang depan kasihan yang depan itu. Kalau saya juga seperti itu, tapi kadang-kala yang belakang itu saya untung kalau pendapat itu terus imam sudah itu masuk, udah tetap jalur ya udah. Jadi sama-sama ngerti lah. Kalau maunya dia ragil ya wes gitu tau. Malah maksa narik-narik. Kalau jamaah itu kalau istilahnya kalau imam habis membaca Al-Fatihah, kita akan mengikuti toh. Nah ini makmum sudah tidak ada waktu untuk membaca Fatihah. Itu ketinggalan atau bisa melanjutkan pada waktu rukuknya? Oh, ketinggalan bacaan maksudnya? Enggak, ketinggalan rakaatnya. Kalau nggak baca Al-Fatihah. Oh, artinya tidak membaca Al-Fatihah ya, atau baru dapat Bismillah, imam wis ruku. Iya. Oh iya, dan enggak apa-apa Pak. Bisa melanjutkan. Berarti belum ketinggalan satu. Belum rakaat. ketinggalan satu Soalnya rakaat. saya pernah mengikuti pengajian Pak. Kalau tidak bisa ada kesempatan untuk membaca Al-Fatihah, berarti sudah ketinggalan satu. Itu Oh Pak. iya. Enggak, ini paham saya. Maka kalau sebelum rukuk maka dia dihitung tetap satu rakaat. Itu nikmatnya bersolat berjamaah. Ya. Takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Imam rukuk. Yes, ikut rukuk. Belum ketinggalan. Belum, ya. Tapi itu pada yang sering-sering mengikuti pengajian itu kayaknya begitu. Oh, iya. Allah. Ya, sampun. Nanti yang lain ketinggalan Arab sholat Isya no? Alhamdulillah, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.